Jose Mourinho tampaknya serius dalam merombak kekuatan tim Fenerbahce. Ia dikabarkan meminta manajemen klub untuk mendatangkan seorang penjaga gawang yang sudah dikenalnya dengan baik. Berdasarkan laporan media Spanyol Diario AS, Mourinho menjadikan Andrei Lunin sebagai target utama. Kiper asal Ukraina itu diproyeksikan menggantikan Dominik Livakovic. Kehadiran Mourinho diyakini menjadi faktor penting dalam proses negosiasi ini, mengingat reputasinya sebagai mantan pelatih Real Madrid bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi Lunin. Namun demikian, transfer ini diprediksi tidak akan berlangsung mulus, sebab Real Madrid dilaporkan akan mempersulit proses kepindahan sang kiper karena mereka sangat puas dengan kontribusi Lunin sebagai pelapis yang solid. Setelah memutuskan untuk membela timnas Indonesia, Miliano Jonathans mengungkapkan rasa antusiasnya menyambut pengalaman baru di negara yang akan menjadi tanah airnya. Pemain FC Utrecht itu menyebut bahwa dukungan dari para supporter menjadi hal yang paling ia nantikan. Ia mengaku telah mengetahui sedikit banyak tentang atmosfer sepak bola Indonesia melalui cerita sang ayah yang beberapa bulan lalu menonton langsung pertandingan di Indonesia. Jonathans juga menyadari bahwa saat ini timnas Indonesia tengah berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menegaskan bahwa baik dirinya maupun tim memiliki tekad kuat untuk membawa skuad Garuda tampil di ajang bergengsi tersebut. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan menjalani babak kualifikasi ini pada Oktober 2025 dan berada di grup B bersama Arab Saudi serta Irak. Sejak pertengahan Agustus, AS Roma terus berupaya mendatangkan Jadon Sancho. Pelatih baru mereka, Gian Piero Gasperini, sangat menginginkan winger tersebut untuk menjadi andalan dalam mencetak gol di musim 2025-2026. Namun Roma harus kembali menelan kekecewaan setelah Sancho menolak tawaran terbaru mereka, menyusul penolakan serupa yang terjadi 2 minggu sebelumnya. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Roma kini mulai mengalihkan fokus ke target lain untuk menggantikan Sancho. Klub ibu kota Italia itu kini membidik Tyreek George dari Chelsea. Ketertarikan Roma terhadap George didorong oleh penilaian bahwa sang pemain muda memiliki potensi luar biasa. Bahkan dalam laporannya, Romano menyebut bahwa Roma sudah mulai menjalin komunikasi dengan pihak Chelsea terkait kemungkinan transfer George. Adrian Rabiot tengah mencari klub baru untuk melanjutkan karirnya. Ia disebut tidak lagi masuk dalam rencana Olympique Marseille karena dianggap tidak cocok dengan filosofi pelatih Roberto De Zerbi. Saat ini sejumlah klub papan atas Eropa dikabarkan menunjukkan ketertarikan pada gelandang timnas Prancis tersebut. Selain itu, beberapa tim dari Saudi Pro League juga dirumorkan ingin merekrut Rabiot. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, ada kemungkinan Rabiot akan kembali ke Serie A musim depan. AC Milan disebut tertarik memboyongnya. Dengan ketertarikan itu berasal dari permintaan langsung pelatih mereka, Massimiliano Allegri. Allegri sebelumnya pernah bekerja sama dengan Rabiot di Juventus dan menjadikan sang gelandang sebagai pemain kunci. Ia percaya bahwa Rabiot bisa memberikan kontribusi besar bagi lini tengah rossoneri. Rasmus Højlund kini tidak lagi menjadi bagian inti tim untuk musim 2025-2026 dan kepindahan ke Italia dianggap bisa menjadi awal baru yang positif bagi karir pemain muda tersebut. Terlebih, dalam beberapa kasus sejumlah pemain justru tampil gemilang setelah meninggalkan tekanan besar di Old Trafford. Rio Ferdinand secara terang-terangan menyebut bahwa Napoli merupakan destinasi ideal bagi Højlund. Ia menganggap ini sebagai peluang berharga yang seharusnya tidak dilewatkan oleh sang penyerang. Ferdinand juga menguraikan sejumlah keuntungan yang bisa diperoleh Højlund jika bergabung dengan Napoli, termasuk kemungkinan berkembang lebih tajam berkat dukungan dari rekan setim yang berkualitas. Ia menyebut beberapa nama seperti Scott McTominay, Kevin De Bruyne, dan Romelu Lukaku sebagai pemain yang dapat membantu meningkatkan performa Højlund di lini serat. Selama bursa transfer musim panas ini, Arsenal sangat aktif dalam merekrut pemain-pemain baru. The Gunners berupaya memperkuat tim mereka demi menjadi pesaing serius dalam perburuan gelar musim ini. Hingga saat ini, Arsenal telah sukses mendatangkan 6 pemain anyar. Rekrutan terbaru mereka adalah Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Menurut laporan Fabrizio Romano, Arsenal masih berencana menambah 1 pemain lagi ke dalam skuad. Mereka dikabarkan tengah bersiap merekrut Piero Incapié dari Bayer Leverkusen.
Pelatih Mikel Arteta percaya bahwa kehadiran Incape akan memperkuat barisan pertahanan timnya, sehingga ia tertarik untuk memboyong bek tersebut ke London. Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa Arsenal akan segera mengajukan tawaran resmi dengan rencana untuk meminjam Incape selama 1 musim penuh. Barcelona terus berusaha melepas sejumlah pemain guna menyeimbangkan kondisi finansial mereka. Kali ini bek muda berbakat Alexis Olmedo menjadi incaran klub besar dari Arab Saudi. Klub tersebut adalah Al Hilal, salah satu tim elit di Saudi Pro League yang disebut telah mulai melakukan pendekatan awal terkait kemungkinan transfer Olmedo. Berdasarkan laporan dari Gigantes, Al Hilal telah mengambil langkah pertama dengan mengajukan permintaan resmi untuk mengetahui persyaratan yang dibutuhkan dalam proses transfer ini. Pihak Barcelona disebut bersedia membuka pembicaraan lebih lanjut. Melepas Olmedo dianggap sebagai langkah cepat yang bisa membantu mengatasi persoalan keuangan yang masih membayangi klub. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Real Betis sangat mengincar Antony pada jendela transfer musim panas ini. Klub berjuluk Los Verdiblancos itu merasa puas dengan kontribusi Antony selama masa peminjamannya musim lalu dan ingin kembali memanfaatkan jasanya. Sejak bursa transfer dibuka, Betis telah mencoba menjalin negosiasi dengan Manchester United terkait kemungkinan transfer sang pemain. Namun hingga kini, belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua klub. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Real Betis masih berupaya keras untuk merekrut winger asal Brasil tersebut. Mereka dilaporkan kembali membuka pembicaraan dengan MU. Meski rincian tawaran terbaru belum diungkapkan, laporan menyebut bahwa Betis kembali mengajukan proposal peminjaman Antony untuk 1 musim, disertai opsi pembelian permanen di akhir masa pinjam. Pendaftaran Joan Garcia sempat terkendala karena Ter Stegen menolak menandatangani surat medis pelepasannya yang memicu ketegangan dengan manajemen dan berujung pada pencabutan ban kapten sementara. Situasi ini menunjukkan renggangnya hubungan Ter Stegen dengan klub, namun akhirnya mereda setelah Garcia resmi didaftarkan. Dalam ajang Sport Bild Awards, Flick memuji kualitas Garcia dan menyebutnya sebagai masa depan Barcelona. Ia juga mengakui komunikasi dengan Ter Stegen perlu diperbaiki dan belum menjamin posisi starter untuknya setelah pulih, meski menekankan pentingnya dukungan penuh bagi sang kiper. Pada usia 16 tahun dan 361 hari, Rio Ngumoha mencetak gol spektakuler ke gawang Newcastle, menjadikannya pencetak gol termuda dalam sejarah Liverpool. Di balik euforia kemenangan tersebut, tersimpan kisah transfer yang membuat setidaknya 2 klub Premier League harus kecewa. Yang paling menonjol adalah Chelsea, karena Ngumoha merupakan lulusan akademi mereka sejak usia 8 tahun, namun akhirnya dijual ke Liverpool. Drama lainnya datang dari Manchester United. Dalam sebuah wawancara, Ngumoha mengaku sebagai penggemar MU sejak kecil dan menyebut David Beckham sebagai idolanya. Klub tersebut sebenarnya sempat berusaha merekrutnya pada Juni lalu, tetapi Liverpool bergerak lebih cepat dan berhasil mengamankan jasa sang pemain muda. Sejak dibukanya bursa transfer, spekulasi mengenai masa depan Andre Onana terus mencuat. Penjaga gawang asal Kamerun itu dikabarkan membuat manajer Ruben Amorim frustasi karena performanya yang kurang konsisten, sehingga MU mempertimbangkan untuk melepaskannya. Sejumlah klub dari Eropa dan Arab Saudi dikabarkan tertarik mendatangkannya. Menurut laporan Graham Bailey, kini ada peminat serius dari Premier League, yaitu West Ham United, yang dilaporkan telah menunjukkan ketertarikan terhadap Onana. Meski begitu, proses transfer masih berada pada tahap awal. Klub asal London Timur itu baru melakukan pendekatan dengan agen sang pemain dan belum menjalin komunikasi resmi dengan MU, sehingga kepastian transfer ini masih belum bisa dipastikan menjelang penutupan bursa. Menjelang penutupan bursa transfer musim panas, AC Milan tampak aktif memperkuat skuadnya. Salah satu fokus utama adalah lini belakang, di mana pelatih Massimiliano Allegri ingin mencari pengganti Malik Thiaw yang baru saja hengkang ke Newcastle. Menurut laporan Calcio Mercato, Milan kini mengalihkan perhatian ke Inggris dan tertarik merekrut Okoli dari Leicester City. Klub berjuluk Il Diavolo Rosso tersebut dilaporkan sudah mengambil langkah awal dengan menghubungi agen sang pemain. Milan juga menawarkan Okoli kesempatan untuk kembali berkarir di Serie A.
Respons dari pihak Okoli disebut cukup positif, sehingga transfer ini berpeluang terrealisasi sebelum bursa transfer ditutup. Nathan Ake yang kini berusia 30 tahun dikenal sebagai bek serbaguna dalam sistem permainan Pep Guardiola. Ia mampu mengisi berbagai posisi di lini belakang dan sering menjadi opsi andalan saat tim melakukan rotasi. Meski demikian, Manchester City tidak menutup peluang untuk menjualnya. Kepergian Ake bisa membantu menyeimbangkan keuangan klub serta memberikan ruang bagi bek muda yang tengah berkembang. Nilai jualnya diperkirakan sekitar 40 juta euro, angka yang cukup menggiurkan mengingat kontribusinya selama beberapa musim terakhir. Menurut laporan Count Offside, ada 3 klub Premier League yang tertarik merekrutnya, yakni Newcastle United, Everton, dan West Ham United. Ketiganya tengah mencari tambahan di sektor pertahanan menjelang penutupan bursa transfer, dan Ake dinilai sebagai kandidat ideal berkat pengalamannya. Bursa transfer musim panas 2025 kembali diwarnai dengan kabar soal Alexander Isak. Penyerang asal Swedia itu disebut terus mendorong kepindahannya dari Newcastle ke Liverpool. Di sisi lain, Liverpool sudah mengajukan tawaran besar sekitar 110 juta pounds, namun langsung ditolak karena Newcastle masih menganggap Isak terlalu penting untuk dilepas. Meski demikian, menurut laporan Daily Star, Newcastle mulai melunak dan membuka kemungkinan melepas Isak dengan 2 syarat utama. Pertama, Liverpool harus bersedia membayar 150 juta pounds, jauh di atas tawaran awal mereka. Kedua, Newcastle ingin merekrut 2 striker pengganti terlebih dahulu sebelum memberi lampu hijau. 2 nama ingkaran mereka adalah Yoano Wissa dari Brentford dan Jørgen Strand Larsen dari Wolves, meskipun negosiasi untuk keduanya belum mencapai titik terang. Dalam beberapa tahun terakhir, Dusan Vlahovic kerap menjadi buruan klub-klub top Eropa. Nama-nama seperti Real Madrid, Atletico Madrid, dan Barcelona sempat dikaitkan dengan ketertarikan terhadap striker asal Serbia tersebut. Di Italia, AC Milan juga terus menunjukkan minat pada ex-penyerang Fiorentina itu, yang mereka anggap mampu memperkuat lini depan. Namun, transfer ke sesama klub Serie A belum menemui kejelasan, karena Juventus masih mempertimbangkan secara matang keuntungan dan kerugian jika harus melepas pemain kunci mereka. Kini, menurut jurnalis Ben Jacobs, muncul alternatif lain yakni Newcastle United. Klub Premier League itu disebut tengah membuka peluang untuk merekrut Vlahovic seiring kebutuhan mereka akan tambahan amunisi di lini serang. Kehadiran Vlahovic dinilai bisa mendongkrak performa Newcastle, baik di liga domestik maupun kompetisi Eropa. Melalui siaran TVRI Jawa Barat, Persib Bandung secara resmi mengumumkan kedatangan 2 rekrutan baru mereka, yakni Federico Barba dan Tom Haye. Nama Haye sendiri memang sudah lama menjadi perbincangan, dan kini kepindahannya ke Persib akhirnya terwujud. Mengutip dari berbagai sumber, Haye menandatangani kontrak berdurasi 2 musim bersama Maung Bandung. Ini menjadi babak baru dalam karir pemain 30 tahun itu di kompetisi Indonesia Super League. Sebelumnya, Haye menghabiskan sebagian besar karirnya di Eredivisie, membela 5 klub berbeda dan mencatatkan total 236 penampilan. Soal gaji, Haye disebut menerima bayaran cukup tinggi di Persib, yakni sekitar 750 juta rupiah per bulan. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan gajinya saat di Almere City, yang hanya sekitar 146 juta rupiah, menandakan kenaikan signifikan dalam penghasilannya. Menjelang penutupan bursa transfer, Alex Jimenez tiba-tiba menjadi sorotan di Serie A. Pemain muda serbaguna milik AC Milan itu dikabarkan sedang diminati oleh 2 klub, yakni AS Roma dan Como. Jimenez sendiri sebenarnya tidak banyak tampil selama pramusim karena mengalami cedera ringan. Meski sempat bermain selama 45 menit saat Milan kalah dari Cremonese, penampilan yang belum cukup mencuri perhatian, namun ketertarikan dari klub lain justru semakin meningkat. Como menjadi pihak pertama yang menunjukkan minat melalui rencana peminjaman. Sementara itu, menurut laporan terbaru dari Matteo Moretto, Roma telah melakukan komunikasi dengan Milan untuk membahas kemungkinan transfer permanen. Jika Como hanya mengajukan opsi pinjaman, tawaran Roma yang langsung ingin membelinya bisa menjadi faktor penentu. Menurut laporan di Athletic, Chelsea masih belum berhenti bergerak di bursa transfer. Tim yang kini ditangani Enzo Maresca itu dikabarkan tengah membidik Fermin Lopez, gelandang muda yang tampil impresif bersama Barcelona musim lalu.
Chelsea disebut sudah menjalin kontak awal dengan perwakilan sang pemain, meskipun sampai saat ini belum ada negosiasi resmi dengan pihak Barcelona mengenai potensi transfer gelandang berusia 22 tahun tersebut. Lopez sendiri masih terikat kontrak jangka panjang di Camp Nou hingga tahun 2029 setelah menandatangani perpanjangan kontrak pada Oktober lalu. Kendati demikian, Chelsea melihat adanya peluang karena persaingan yang ketat di lini tengah Barcelona membuat waktu bermainnya tidak selalu aman. Real Madrid dikenal sebagai klub yang cermat dalam memanfaatkan peluang dari pemain dengan kontrak yang hampir habis. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka berhasil merekrut sejumlah bintang seperti Antonio Rudiger, David Alaba, Kylian Mbappe, dan Trent Alexander-Arnold tanpa membayar biaya transfer. Kini, strategi serupa kembali dipertimbangkan dengan Dayot Upamecano dari Bayern Munchen menjadi target berikutnya. Kontrak bek tengah asal Prancis itu akan berakhir pada musim panas 2026 dan proses negosiasinya dengan Bayern dikabarkan mengalami kebuntuan. Situasi ini membuka peluang bagi Madrid untuk masuk. Berdasarkan laporan dari Sport Bild, Los Blancos tengah mengamati perkembangan tersebut dengan serius. Sesuai pola rekrutmen mereka yang terencana, Madrid tampaknya menunggu waktu yang tepat sebelum mengambil langkah resmi. Manchester United harus mengakhiri kiprahnya di Carabao Cup pada putaran pertama. Tim berjuluk Setan Merah itu tersingkir usai kalah dari Grimsby Town, klub dari Divisi 4, lewat drama adu penalti. Sebelumnya, laga berlangsung imbang 2-2 di waktu normal dengan Grimsby mencetak gol melalui Charles Vernam dan Tyrell Warren, sementara MU membalas lewat gol Bryan Mbeumo dan Harry Maguire. Di babak adu penalti, Grimsby keluar sebagai pemenang dengan skor 12-11 setelah dua pemain MU, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, gagal mengeksekusi tendangan penalti mereka.